Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo, perkenalkan nama saya Fototul Fariska Azhara dengan akhiran NIM 020 dari Prodi Pendidikan IPA FMIPA UNESA. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang materi pernafasan. Makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa bernafas. Begitu juga dengan kita, manusia, yang juga makhluk hidup. Kita juga menghirup udara, mengeluarkan udara. Nah, sebenarnya apa sih pernafasan itu? Lalu, bagaimana sih mekanisme pertukaran gas di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh kita? Untuk mengetahui jawabannya, yuk simak video berikut ini. Sistem pernapasan manusia kelas 8 SMP atau MTS sederajat. Oke, berikut dari tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama agar kita bisa mendeskripsikan sistem pernafasan manusia, yang kedua untuk mengetahui struktur dan fungsi sistem pernafasan manusia, dan yang ketiga untuk mengetahui mekanisme, frekuensi, dan volume pernafasan manusia. Nah, ini adalah peta konsep untuk materi yang kita pelajari. Yang pertama dari sistem pernafasan, kemudian ada organ pernafasan, mekanisme pernafasan, frekuensi, dan volume pernafasan. Setelah itu, organ pernafasan kita mempelajari struktur dan fungsinya. Kemudian pada mekanisme pernafasan ini dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme pernafasan inspirasi dan mekanisme pernafasan ekspirasi. Oleh karena itu, dimohon teman-teman bisa menyimak materi ini dengan cermat ya. Oke, langsung saja. Let's go! Nah, pernafasan adalah proses pertukaran gas dalam tubuh dan digunakan untuk menghasilkan energi. Dalam ilmu biologi, pernafasan sering disebut dengan istilah respirasi. Respirasi juga bisa diartikan pertukaran gas antara alveolus dengan darah dalam kapiler paru-paru. Darah dalam kapiler paru-paru kemudian mengikat O2 dari alveolus dan melepas CO2 menuju alveolus. Dalam sel tubuh, O2 digunakan dalam reaksi metabolisme yang menghasilkan energi berupa ATP dan zat sisa berupa CO2. Respirasi metabolisme ini disebut dengan respirasi seluler. Next slide, kemudian ada susunan sistem pernafasan. Susunan sistem pernafasan tersusun atas zona penghubung yang saling terhubung dari luar dan dari dalam paru-paru yang meliputi rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Secara struktural, sistem pernapasan tersusun atas dua bagian. Yang pertama, sistem pernapasan bagian atas, dan yang kedua, sistem pernapasan bagian bawah. Sistem pernapasan bagian atas meliputi rongga hidung dan faring. Kemudian, sistem pernapasan bagian bawah meliputi laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga alveolus. Nah, setelah ini kita akan mengulik satu persatu organ yang berperan dalam sistem pernapasan manusia. Apa saja sih fungsinya? Oke, next slide. Yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung yaitu organ yang berhubungan langsung dengan dunia luar tubuh. Fungsi dari rongga hidung paling utama adalah sebagai saluran aliran udara menuju tenggorokan. Di dalam rongga hidung itu terdiri atas apa aja sih? Jadi, di dalam rongga hidung terdiri atas rambut hidung atau yang biasa disebut dengan silia, kemudian selaput lendir, kemudian ada kongka, dan yang masing-masing itu memiliki fungsi tersendiri. Rambut hidung berfungsi menyaring debu atau kotoran. Kemudian selaput lendir memiliki fungsi untuk memerangkap benda asing seperti debu, bakteri, dan virus. Kemudian kongka juga mengandung kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara dengan tubuh. Oke, next. Nah, faring. Faring yaitu
organ pernapasan yang letaknya di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Faring berfungsi sebagai jalur keluar masuknya udara dan makanan. Faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Fungsi faring selain sebagai jalur keluar masuknya udara dan makanan, faring juga memiliki fungsi sebagai ruang resonansi suara dan tempat tonsil yang berfungsi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Kemudian setelah faring ada laring. Laring atau ruang suara yaitu organ pernapasan yang menghubungkan faring dan trakea. Fungsi laring sangatlah penting untuk menunjang sistem pernapasan dan menghasilkan suara. Dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Apa sih epiglotis itu? Epiglotis adalah katup tulang rawan yang bentuknya seperti daun dilapisi sel epitel, yang dimana fungsinya yaitu menutup laring ketika menelan makanan atau minuman masuk. Jadi, ketika katup tersebut tidak tertutup, maka kita bisa tersedak ketika makan atau minum karena makanan dan minuman kita itu masuk ke laring, jadi kita tersedak dan terjadilah refleks batuk. Nah, tadi kan disebutkan dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Udara yang melewati laring itu dapat menggetarkan pita suara dan menghasilkan gelombang suara yang dapat diatur untuk menghasilkan bunyi. Bunyi diatur dengan mengatur kolom udara pada faring, rongga hidung, dan mulut. Apabila pita suara tegang akibat tertarik oleh otot, pita suara bergetar lebih cepat dan menghasilkan nada tinggi. Begitu pula sebaliknya. Berkurangnya tegangan pita otot suara menyebabkan pita suara bergetar lamban dan menghasilkan nada rendah. Akibat dari adanya hormon androgen, pita suara pada pria lebih tebal dan lebih panjang sehingga pita suara bergetar lebih lamban. Apa sih hormon androgen itu? Hormon androgen yaitu hormon kelamin pria. Kemudian di bawahnya lagi ada trakea. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Fungsi trakea bukan hanya sebagai jalur masuk dan keluarnya udara, namun juga untuk menyaring partikel kotoran yang mungkin terbawa udara sebelum masuk ke paru-paru. Trakea sendiri tersusun atas cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitel bersilia. Fungsi dari silia sendiri yaitu menyaring benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Next ada bronkus dan bronkiolus. Bronkus merupakan cabang dari trakea yang menghubungkan trakea dengan bronkiolus. Sedangkan bronkiolus yaitu cabang dari bronkus yang berukuran 0,5 sampai 1 mm. Bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus juga tersusun atas tulang rawan yang bentuknya tidak teratur dan berselang-seling dengan otot polos. Next, setelah bronkus dan bronkiolus tentunya ada alveolus. Alveolus adalah unit struktural yang paling kecil dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara udara yang dihirup dan darah. Alveolus berupa gelembung-gelembung yang memudahkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Di dalam alveolus terjadi pertukaran gas antara O2 dengan CO2. Luas permukaannya 100 kali luas permukaan tubuh manusia sehingga penyerapan oksigen lebih efisien. Nah, itu tadi adalah organ yang berperan dalam sistem pernafasan manusia. Oke, selanjutnya kita akan berlari ke mekanisme pernafasan manusia. Check it out. Mekanisme pernafasan ada dua, yaitu yang satu menghirup udara atau biasa disebut dengan inhalasi atau inspirasi. Yang kedua yaitu menghembuskan udara atau yang biasa disebut dengan eksalasi atau ekspirasi. Nah, yang umum itu biasanya disebut dengan inspirasi dan ekspirasi. Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Berikut adalah mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, di situ sudah tertera gambar antara mekanisme pernafasan inspirasi dan mekanisme pernafasan ekspirasi.
Mekanisme pernafasan inspirasi dimulai dari udara masuk, kemudian otot tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada mengembang, volume rongga dada juga membesar, dan udara masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan pada proses mekanisme ekspirasi, otot tulang rusuk berelaksasi sehingga rongga dada mengempis, volume rongga dada juga mengecil, kemudian udara keluar dari paru-paru. Begitu juga dengan pernapasan pada perut, bedanya kalau pernafasan dada itu yang berkontraksi dan berelaksasi itu otot tulang rusuk, sedangkan kalau perut itu yang berkontraksi dan berelaksasi itu diafragmanya. Pernapasan dada adalah pernapas yang membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada, sedangkan pernapasan perut adalah bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan rongga perut. Sekali pernapasan terdiri dari 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, proses pernafasan inspirasi dan ekspirasi. Kemudian setelah mekanisme pernafasan, ada frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan adalah banyaknya jumlah respirasi, yaitu inspirasi dan ekspirasi setiap menit. Frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, posisi tubuh, kegiatan tubuh, dan suhu tubuh, yang masing-masing memiliki ketentuan. Yang pertama dipengaruhi oleh faktor umur, yaitu semakin bertambahnya umur, semakin rendah frekuensi pernafasannya karena energi juga semakin sedikit. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin, di mana frekuensi pernafasan laki-laki lebih banyak daripada perempuan karena laki-laki lebih banyak beraktivitas, banyak memerlukan energi, dan proses metabolisme yang tinggi. Selanjutnya ada suhu tubuh, di mana semakin tinggi suhu tubuh, semakin banyak frekuensi pernapasannya karena proses metabolismenya meningkat dan diperlukan pasokan O2 lebih banyak. Next, ada posisi tubuh. Ketika kita berdiri, frekuensi yang dibutuhkan lebih tinggi daripada ketika kita duduk atau ketika kita berbaring. Yang terakhir yakni aktivitas tubuh. Semakin banyak aktivitas tubuh, maka semakin banyak energi yang dibutuhkan, sehingga membutuhkan semakin banyak oksigen juga dan frekuensi pernafasan bisa meningkat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada volume pernafasan. Volume udara yang digunakan dalam proses pernafasan dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada volume tidal yang berukuran sekitar 500 mili, kemudian volume cadangan ekspirasi, volume cadangan inspirasi yang juga berukuran 1500 mili, dan yang terakhir volume residu. Volume residu itu volume sisa, berukuran sekitar 1000 mili. Teman-teman tahu nggak sih apa sih volume tidal, volume cadangan, dan volume residu itu? Jadi, volume tidal adalah volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi maupun ekspirasi. Kemudian volume cadangan ekspirasi adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Sedangkan volume cadangan inspirasi adalah volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Kemudian volume residu adalah volume udara yang masih tersisa dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Nah, kemudian ada contoh soal. Kita kerjakan bareng-bareng ya teman-teman. Berdasarkan data di bawah ini, volume udara yang dapat dihembuskan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi secara maksimal adalah bla bla bla. Nah, kita lihat tabelnya dulu teman-teman. Di sini ada jenis udara pernafasan dan volume. Yang pertama udara pernafasan 500 mili. Yang kedua udara komplementer 1500 mili. Yang ketiga udara cadangan 1500 mili dan yang keempat udara residu 1000. Oke.
Jadi di sini yang ditanyakan adalah volume udara yang dapat dihembuskan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi secara maksimal. Nah, volume udara yang dapat dihembuskan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi disebut kapasitas vital. Rumus dari kapasitas vital sendiri yaitu volume udara tidal ditambah volume cadangan inspirasi ditambah volume cadangan ekspirasi. FYI ya teman-teman, jadi di situ kan tertera udara komplementer ya. Jadi udara komplementer itu sama dengan volume cadangan inspirasi. Itu biasanya disebut dengan udara komplementer. Sedangkan volume cadangan ekspirasi itu biasanya disebut dengan udara suplementer gitu ya. Oke, lanjut. Jadi kita langsung masukkan saja, yaitu udara tidal atau udara pernafasan itu ditambah volume cadangan inspirasi dan volume cadangan ekspirasi. Jadi langsung dimasukkan saja 500 ditambah 1500 ditambah 1500 sama dengan 3500. Jadi jawabannya yang B, 3500 mili. Yeay. Alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman. Selamat belajar, semangat. Yeay. Jadi seperti itu ya teman-teman, kurang lebih penjelasan tentang sistem pernafasan yang di dalamnya sudah ada pengertian tentang pernafasan, kemudian ada mekanisme dari proses pernafasan tersebut, kemudian ada frekuensi, ada juga volume, dan juga cara menghitung volume udara pernafasan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.